Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham yang akhirnya kita lepas di bulan April 2026 ini. Nah, buat kamu yang mau tahu saham-saham yang rutin Kanala beli tiap bulan, bisa cek dan tonton playlist video saham yang Kanala beli. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Di video ini, kita mau update soal portofolio terbaru Kanala dan saham yang akhirnya kita lepas. Nah, saham yang kita lepas di bulan April 2026 ini, tepatnya di tanggal 9 April, itu saham NISP. Kenapa kita lepas dan apa alasannya? Ini yang kita bahas. Walaupun sahamnya ini valuasinya cenderung masih cukup murah. Nah, tapi karena ada satu faktor, akhirnya kita lepas sahamnya. Jadi kita beli NISP itu di awal 2026 dan average kita itu di 1456 seperti yang kamu pernah tonton di video-video sebelumnya yang khusus bahas soal NISP. Nah, di tanggal 9 April itu akhirnya kita jual di harga 1475. Untungnya tipis sekali, hanya 1,29%. Penyebab kenapa kita lepas saham ini adalah dividen NISP yang drop sangat signifikan di tahun 2026 ini. Di RUPS tersebut, NISP memutuskan bagi dividen Rp45 per lembar saham. Ini turun 57,6% dibandingkan dividen tahun lalu. Nah, payout ratio dividen NISP itu berubah cukup signifikan. Biasanya 50%, sekarang cuma 20%-an. Lalu apa yang terjadi? Di 9 April juga itu sahamnya turun lebih dari 7%. Bahkan saat penutupan itu dropnya mencapai 8%. Jadi turunnya cukup signifikan. Nah, waktu pagi saat RUPS itu kita akhirnya lepas saham NISP dan ternyata keputusannya sejauh ini terlihat cukup baik gitu ya. Apa yang membuat kita jual? Alasan pertama adalah yield dividennya turun drastis. Kita mencegah adanya capital loss. Di harga sekarang dan juga dividen Rp45 itu yield dividen NISP hanya sekitar 3-3,2%. Nah, historically biasanya yield dividen NISP itu bisa mencapai 7-8% tiap tahunnya. Sehingga tahun ini dividennya turun drastis. Nah, inilah yang membuat kenapa kita akhirnya lepas dulu saham ini, karena masuknya kita di saham ini itu salah satunya adalah untuk mengincar dividen. Ketika kebijakan dividennya ada perubahan, lalu yieldnya turun sangat signifikan, maka kita memutuskan untuk lepas dulu dan kita cari opportunity di saham lain. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya tentunya. Nah, ini berkaitan dengan alasan kedua, yaitu untuk serok saham lain yang lagi murah dan dividennya lebih besar. Sebagai contoh di sini kalau kita compare, ada juga saham banking blue chip lain yaitu BRI yang yield dividennya itu bisa 10% setahun. Jadi ini adalah yield tahunan ya, interim dan dividen final. Nah, di harga 3.200-an ini kita lihat opportunity-nya justru cukup menarik di BRI. Atau kita juga lagi pengen serok saham-saham properti yang saat ini lagi murah. Seperti yang beberapa kali kita bahas di video ini, bahwa di sektor properti banyak sekali saham-saham undervalue. Nah, jadi capitalnya kita alihkan dulu ke saham lain yang menurut kita lebih potensial. Apa langkah berikutnya? Tentu kita lakukan rebalancing tadi dan kita masukkan NISP ini ke watchlist Kanala. Jadi kita nggak melupakan saham ini karena seperti saham-saham lain yang pernah kita lepas, lalu kita masukkan watchlist lagi. Di harga 1.300-an ini, price to book-nya masih menarik ya, yaitu di 0,7. Tapi kita prefer untuk menunggu kalau memang NISP bisa drop lebih dalam. Nah, target entry lagi di harga berapa? Kita berharapnya mungkin kalau bisa dapat di bawah harga 1.000 supaya yield dividennya kembali menarik. Kita pakai patokan entry PBV 0,5 sampai 0,6 kali, yang mana itu di range harga 955 sampai sekitar Rp1.000. Jadi di harga sekarang kita masih wait and see dulu, tapi kalau NISP drop ke 900-an, di situ menurut kita bisa jadi kita akan masuk lagi. Karena secara historical, dulu ketika payout ratio dividen NISP juga 20%-an, yang mana pernah terjadi, itu harga sahamnya di bawah 1.000. Nah, kita mengacu kepada hal tersebut saja, walaupun secara kinerja NISP ini memang lebih bertumbuh ya dibanding waktu itu. Itu dia alasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan kalau punya pertanyaan, komen di bawah ya.